kembali. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Sebelum kita masuk ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Adik, mari kita memuji nama Tuhan. Kasih itu lemah lembut. Terima kasih untuk pagi hari ini, dan kami ingin beribadah ya Tuhan sekolah minggu. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik masih semangat kan memuji nama Tuhan? Yuk kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bakar semangat kita di pagi hari ini. Kita menyanyi setinggi-tingginya langit dan kasih Yesus manis dan indah. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Tinggi lebih dari semua, dalam lebih dari semua, luas lebih dari semua. Oh oh oh, sungguh indah. Adik-adik, kakak ada lagu baru nih. Yuk kita belajar bareng-bareng dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Aku bersukacita
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk kita menyanyi lagu Kasih Itu Memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 4 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Sekali lagi adik-adik. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 4 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan kisah hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa, ajar kami mengerti tentang firman-Mu pada pagi hari ini, agar kami sanggup melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita dari Galatia 5 ayat 22. Sudah dibuka belum Alkitabnya? Dari Galatia 5 ayat 22. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Adik-adik, minggu ini kita belajar tentang kasih. Seperti yang sudah kita baca tadi dari Galatia 5 ayat 22. Seri buah roh yang pertama ialah tentang kasih, dan judulnya hari ini adalah Anita Penuh Kasih. Anita adalah seorang anak gadis remaja berusia 11 tahun. Ia duduk di bangku kelas 5 SD di sebuah sekolah negeri yang tak jauh dari rumahnya. Anita adalah anak pindahan dari sekolah lain ke sekolah itu, karena ia juga baru pindah mengikuti ayahnya yang pindah tugas ke tempat yang sekarang. Di sekolah yang baru, Anita menjumpai banyak teman baru. Ada yang namanya Ferry, Tiur, Andre, Santi, Tigor, Susi, Harry, dan Erika. Masing-masing berbeda sifat dan kelakuannya. Andre, yang ayahnya bekerja di perusahaan tambang, selalu sigap menolong teman-temannya. Berbeda dengan Santi, yang pendiam dan tidak pernah ke kantin saat istirahat. Lain lagi dengan Susi, yang cerdas dan selalu juara kelas. Sementara Harry adalah sang ketua kelas, suka basket dan semua hal tentang olahraga. Tigor adalah anak pengusaha sembako yang rukonya berderet-deret di ujung komplek. Tiur adalah sepupu Tigor yang sejak orang tuanya meninggal tinggal bersama Tigor. Ferry adalah anak yang sempat tinggal kelas karena terlalu banyak main game. Dan yang terakhir adalah Erika yang tidak punya pendirian dan dia bergaul kemana angin bertiup. Nah, suatu kali Anita mengajak Santi pergi ke kantin. Tapi Santi menolak karena ia memang tidak suka ke kantin. Akhirnya ia meminta bantuan kepada Erika dan ia langsung mengajaknya ke kantin.
Saat memasuki kantin, Anita tanpa sengaja menyenggol tangan seorang siswi bernama Vera, sehingga tumpahlah minuman dari gelas yang sedang dipegang Vera. Mendadak Anita langsung minta maaf, tapi teman-teman Vera juga berada di tempat itu sudah terlanjur marah. Mereka memarahi Anita dan Erika dan mengusir mereka keluar dari kantin. Erika tidak terima diperlakukan demikian, sehingga ia sempat melawan. Untunglah Anita cepat-cepat menarik lengan Erika keluar dari kantin. Dan mereka pun keluar dari kantin. Setelah peristiwa itu, Anita menjadi bulan-bulanan Vera dan teman-temannya. Anita memberitahu kepada mamanya, tapi mamanya menasehati untuk jangan pernah membenci Vera dan teman-temannya. Walaupun apa yang dilakukan itu salah. Berulang kali Anita dibuat menangis oleh Vera dan teman-temannya. Mulai dari mengunci Anita di toilet, menyembunyikan botol minumnya, mencegatnya di jalan, sampai menaruh katak di rak belajar Anita. Namun Anita selalu ingat pesan mamanya untuk tidak membenci dan menaruh dendam. Berbulan-bulan Anita mendoakan mereka. Sampai suatu hari Vera jatuh pingsan ketika sedang bermain basket di sekolah. Anita yang melihat hal itu langsung lari keluar dari kelas untuk menolong Vera. Sementara teman-teman Vera semua ketakutan dan menjerit-jerit, panik, tidak tahu mau berbuat apa. Bahkan mereka pergi meninggalkan Vera. Anita menemani Vera yang sedang ditangani oleh petugas kesehatan di UKS. Ketika Vera siuman, ia kaget karena ia sudah berada di UKS dan ditemani Anita. Ia bingung pada apa yang terjadi dan mengapa teman-temannya tidak berada di sekitarnya. Setelah Anita menjelaskan semuanya kepada Vera, Vera pun menangis terseduh-seduh. Ia merasa bersalah karena selama ini ia telah menjahati Anita. Tetapi tidak sekalipun Anita membalasnya. Bahkan ketika terjadi sesuatu padanya, justru Anita lah yang menolongnya dan bukan teman-temannya. Vera bertanya mengapa Anita tidak pernah membalas dirinya selama ini. Anita menjawab, bila mamanya mengajarkannya, yang perlu dibalas dari seseorang adalah budi baiknya dan bukan kesalahannya. Dan juga Tuhan Yesus mengajarkan agar semua orang saling mengasihi dan saling mengampuni. Itulah gambaran dari orang yang hidup penuh kasih. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan tentang kisah Anita yang penuh kasih. Kita belajar dua hal dari ini. Yang pertama, kita mengasihi sesama manusia. Wah, sesama manusia kita siapa sih, Kak? Tidak pandang bulu, baik dari segi suku, agama, juga tingkat sosial. Kalau teman kita ada yang kaya atau yang miskin, atau mereka yang susah sekali, atau mereka yang cantik, mereka yang jelek, atau bahkan mereka yang berkulit terang atau mereka berkulit gelap. Mereka adalah teman-teman kita, sesama kita manusia. Nggak boleh pilih-pilih teman. Wah, berhubung dia orangnya keriting, jangan ditemenin. Oh, nggak boleh. Tuhan menciptakan itu untuk menjadi perbedaan buat kita. Oh, ternyata kalau Kamarito tuh rambutnya ada ikal-ikalnya. Berarti temenan sama yang rambut lurus boleh? Boleh. Temenan sama rambut keriting boleh? Boleh. Mereka temenan sama siapa aja? Boleh. Selama kita
masih mengingat apa yang harus kita lakukan? Mengasihi sesama manusia. Anita sudah memberi contoh buat kita nih, buat belajar untuk tidak membalaskan kesalahan orang lain. Kalaupun ada orang yang usil sama kita, orang yang jahat sama kita, itu tidak perlu kita balas. Kita hanya perlu mendoakan. Dan pada saat mereka pun butuh pertolongan, kita tolong. Karena Tuhan memerintahkan kita bukan hanya mengasihi Allah, tapi juga mengasihi sesama manusia. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci sesama kita. Mengasihi adalah sifat Allah. Sehingga sebagai anak-anak Allah, kita juga harus hidup mengasihi sesama kita. Tuh, tetangga kiri kanan depan belakang, teman-teman kita mungkin di sekolah minggu, atau keluarga besar. Apalagi kalau kita di gereja, kita bermacam-macam suku-suku kita. Tapi kita bisa menjadi anak-anak Allah yang baik. Nah, di luar pun kita harus membuktikan kita menjadi anak Allah yang baik, yang mengasihi sesama kita. Untuk yang kedua, kita mengasihi orang yang membenci kita. Kadang-kadang emang ada aja teman-teman tuh yang nakalnya tingkat ringan, sedang, nakal banget yang terakhir. Tapi ingat, kita tidak boleh membenci mereka, tapi kita harus mengasihi mereka. Karena salah satu pengajaran Tuhan Yesus yang paling terkenal adalah kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan melarang kita membenci orang lain atau menyimpan kemarahan pada orang lain. Nah, kita harus belajar untuk mengampuni dan mengasihi sesama kita manusia, teman-teman kita. Nah, bila ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita tidak boleh mengikuti kemarahan mereka. Sebaliknya, kita harus mengikuti perkataan firman Tuhan. Berdoa untuk mereka. Dan kita juga harus sabar dan mengampuni mereka. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberikan kami kesehatan, berkat yang selalu baru setiap harinya. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan dengarkan. Semoga menjadi berkat dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkatilah kami, anak-anak sekolah minggu, dalam sekolah kami. Jadikan kami anak yang pintar, anak yang beruntung, anak yang berguna bagi bangsa dan negara kami. Jadikan kami anak yang baik, anak yang penurut, anak yang selalu dengar-dengaran akan Tuhan Yesus dan Mama Papa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Papa dan Mama kami dalam usaha pekerjaan yang Papa Mama kami lakukan dan kerjakan. Tuhan yang selalu menjagai, melindungi, dan selalu memberkati pekerjaan Mama Papa kami. Tuhan yang selalu memberikan kesehatan dan kekuatan untuk Mama Papa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja kami, pendeta dan majelis. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kesehatian dalam melayani. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak Presiden kami, para menteri dan pejabat-pejabat petinggi kami pada bangsa kami. Berikan kesehatan kepada mereka, kekuatan, hikmat dalam memimpin bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, pulihkanlah dan sembuhkanlah bangsa kami dari COVID-19, agar kami bisa kembali belajar di sekolah dan beribadah di gereja.
Kami rindu belajar di sekolah, bertemu dan bermain dengan teman-teman kami dan guru-guru kami. Kami juga rindu Tuhan Yesus untuk bernyanyi, memuji dan mendengarkan firman Tuhan di gereja. Kami berindu bertemu dengan teman-teman kami di gereja. Kami juga rindu bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami dan sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, jangan lupa memberikan persembahan. Persembahannya jangan lupa ditaruh di dalam amplop dan diserahkan ke gereja. Adik-adik, kita angkat satu lagu pujian dari PKJ 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Baik adik-adik, kita akan mendoakan persembahan yang baru saja kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Baru saja kami memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati agar dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami peralaskan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, kita mau angkat satu pujian, Yesus cinta semua anak.
anak di dunia. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik yang Pak Pendeta kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, adik-adik sudah mendengar cerita tentang Anita yang penuh dengan kasih. Adik-adik, belajarlah hidup saling mengasihi. Mengasihi Tuhan, juga mengasihi orang-orang yang adik-adik sayangi. Kini saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu di rumah. Mari adik-adik sekalian, arahkan hati dan pikiran adik-adik semua untuk adik-adik boleh menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati adik-adik sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Adik-adik yang Pak Pendeta kasihi, demikianlah ibadah sekolah minggu di rumah hari ini. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan sekolah minggu yang akan datang. Tetap sehat, tetap dengar-dengaran sama orang tua, tetap semangat. Ya, dan kasih tahu Pak Pendeta, kalau ada yang sudah naik kelas, ada yang sudah lulus, kasih tahu. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Shalom. Ketemu minggu depan ya adik-adik. Selamat hari Minggu.